Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita mempelajari tema 5 wirausaha. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran yang pertama. Kita awali dari materi, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, adik-adik, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Nah, sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat AFTA. Nah, AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, tahukah adik-adik, peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Nah, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, adik-adik, gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah berada pada bagian tengah magnet. Nah, tahukah adik-adik, berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk magnet bermacam-macam. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk magnet berikut.
Ada yang berbentuk tabung atau silinder, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk huruf U, ada yang berbentuk batang atau bar, ada juga yang berbentuk cincin, dan ada yang berbentuk ladam kuda. Nah, sudah paham kan adik-adik? Nah, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang mengenal formulir kegiatan. Saat mendaftar sekolah atau mengikuti kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa yang dimaksud formulir? Ya, formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Nah, umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, umur. Yang keempat, kelas. Yang kelima, alamat. Yang keenam, hobi, dan lain sebagainya ya. Nah, ingat ya adik-adik, untuk mengisi formulir, kita harus mengisi sesuai data yang sebenarnya. Apabila kita mengisi dengan data yang tidak sesuai, nanti data kita bisa bersalahan. Nah, cukup sekian ya adik-adik video pembelajaran kita untuk kali ini.